Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sahabat sehat, ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab asam lambung naik. Kondisi ini terjadi saat cairan asam klorida atau HCl dalam lambung yang terlalu tinggi dan memicu rasa tidak nyaman. Normalnya, cairan itu berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan. Namun, jika kadarnya terlalu tinggi, hal ini dapat memicu gangguan seperti acid reflux atau gastroesophageal reflux atau GERD. Kondisi itulah yang oleh orang awam sering disebut sebagai penyakit asam lambung. Sahabat sehat, asam lambung memang bisa naik sesekali dan tidak perlu dikhawatirkan. Ini mungkin disebabkan makan atau minum terlalu banyak. Semua orang mengalami sedikit reflux asam. Namun, jika kondisinya semakin parah, harus segera diatasi. Untuk mengatasinya, bisa dengan mengubah gaya hidup, mulai dari porsi makan yang lebih kecil, dan menurunkan berat badan yang berlebih. Sahabat sehat, untuk itu berikut beberapa hal yang bisa menjadi asam lambung kita naik dan perlu dihindari. Semoga bermanfaat. Sahabat sehat, yang pertama, makanan dan minuman pemicu reflux asam. Penyebab asam lambung naik bisa karena makanan dan minuman tertentu. Itu termasuk makanan yang tinggi lemak, coklat, makanan pedas, makanan asam, serta minuman berkarbonasi yang bisa menyebabkan gas. Makanan ini mungkin lebih sulit dicerna sehingga menghasilkan asam lambung ekstra yang bisa berakhir di kerongkongan. Makanan berlemak juga dapat mengendurkan sphincter esophagus bagian bawah yang biasa bertindak sebagai penutup pada perut. Sahabat sehat, sphincter esophagus bagian bawah atau les bertugas mencegah aliran balik asam dari lambung hingga ke kerongkongan. Namun, terkadang sphincter esophagus bagian bawah tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Sahabat sehat, yang kedua, obesitas. Obesitas adalah salah satu penyebab asam lambung naik dan GERD. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko komplikasi GERD seperti esophagus Barrett, suatu kondisi yang melibatkan perubahan prakanker pada sel esophagus. Bukan hanya kelebihan lemak yang tampaknya meningkatkan risiko, ini adalah obesitas sentral, yang berarti lebih banyak lemak di sekitar bagian tengah tubuh kita. Sahabat sehat, lemak perut berlebih menambah tekanan pada lambung, memaksa asam naik ke kerongkongan. Selain itu, hormon juga bisa berperan. Orang dengan obesitas klinis memiliki lebih banyak estrogen dalam sirkulasi yang dikaitkan dengan gejala GERD, dan orang yang menggunakan terapi hormon setelah menopause juga memiliki peningkatan risiko reflux. Sahabat sehat, yang ketiga, stres dan kecemasan. Penyebab asam lambung naik juga bisa karena stres atau kecemasan. Banyak orang yang sakit MAH percaya bahwa stres bisa memperburuk gejalanya.
Adanya hubungan antara stres dan GERD, berspekulasi bahwa orang yang cemas mungkin menghasilkan lebih banyak asam lambung. Stres juga dapat mendorong seseorang melakukan perilaku lain yang dapat memicu naiknya asam lambung seperti merokok, minum alkohol, melewatkan gym atau olahraga, dan stres saat makan. Refluks kronis itu sendiri dapat memperburuk stres. Sahabat sehat, yang keempat, merokok. Merokok dapat merusak sistem pencernaan seperti halnya merusak banyak bagian tubuh yang lain. Bahkan perokok pasif juga bisa mengalami refluks dengan merelaksasi sphincter esofagus bagian bawah. Merokok dan alkohol berkontribusi terhadap refluks karena menurunkan tekanan les atau sphincter esofagus bagian bawah, mengurangi pembersihan asam, dan melemahkan fungsi pelindung esofagus. Merokok juga dapat menyebabkan refluks dengan membuat batuk. Banyak orang yang merokok mengalami batuk, dan setiap kali batuk, tekanan di perut meningkat dan menyebabkan terjadinya refluks. Sahabat sehat, yang kelima, berbaring setelah makan. Makan dalam porsi besar kapan saja dapat memicu naiknya asam lambung. Lebih jika makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur atau bersantai di sofa. Berbaring setelah makan bisa membuat asam lebih mudah naik kembali ke kerongkongan. Selain itu, makanan dalam porsi besar juga menjadi penghalang esofagus dan menyebabkan peningkatan paparan asam. Sahabat sehat, untuk itu cobalah makan beberapa porsi kecil secara bertahap sepanjang hari daripada mengurangi porsi makan besar. Jangan langsung berbaring setelah makan, sebaiknya tunggu 2 atau 3 jam setelahnya. Jika masih merasa kurang nyaman, coba sedikit angkat kepala tempat tidur untuk mengimbangi efek gravitasi. Banyak orang yang merasa lebih nyaman dengan posisi tidur miring atau mengganjal bawah tubuhnya agar posisinya lebih tinggi. Terima kasih sudah mengikuti video singkat kami tentang 5 hal penyebab asam lambung naik. Ada salah, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.